Novel 3438. Wilayah iblis sebenarnya adalah tempat yang tandus. Menurut situasi saat ini, tempat ini bahkan lebih buruk daripada beberapa lingkungan yang keras di wilayah barat. Bagaimana dunia seperti itu bisa membangkitkan begitu banyak Demon Rache? Namun, energi dunia di sini tidak buruk, tetapi itu hanya relatif terhadap ras iblis. Jika makhluk hidup dari batas bintang datang ke sini, tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan energi dunia di sini untuk berkultivasi, karena tempat ini dipenuhi dengan ki iblis jahat. Jika mereka menyerap energi dunia di sini, tidak akan lama sebelum mereka menjadi iblis. Setelah terbang selama 2 jam, Yang Kai melihat ke bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia bergumam. Wilayah iblis sangat kecil. Ketika dia pertama kali tiba, dia tidak menyadarinya. Tetapi sekarang dia melihat ke bawah dari ketinggian yang cukup tinggi. Dia menemukan bahwa itu hanyalah sebidang tanah yang tidak beraturan, dan dia bisa melihat perbatasan secara sekilas. Jika langit berbintang yang luas dibandingkan dengan lautan, maka benua di bawahnya adalah pulau terpencil di lautan. Pulau terpencil ini mungkin hanya beberapa ratus ribu kilometer dalam radius, dikelilingi oleh kekosongan tak berujung. Sebenarnya, itu tidak kecil. Tetapi wilayah iblis adalah dunia yang hebat. Mungkinkah ini bahkan dianggap sebagai dunia hebat? Ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan batas bintang. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana mungkin ras iblis memiliki begitu banyak orang? Bagaimana mereka bisa menghasilkan Demon Sein yang begitu kuat? Tampaknya menyadari kebingungan Yang Kai, Yu Rumeng berkata, ini hanya sudut dari wilayah iblis. Seluruh wilayah iblis seperti cermin yang pecah. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sebuah fragmen. Petik 2. Cermin pecah. Yang Kai menatapnya dengan heran. Tetapi deskripsi ini cukup jelas. Memungkinkan Yang Kai untuk segera membayangkan wilayah iblis di benaknya. Yu Rumeng mengangguk dan berkata, satu demi satu fragmen. Seperti yang ada di depanmu. Membentuk seluruh wilayah iblis. Ada yang besar, yang kecil, dan yang lainnya tak terhitung jumlahnya. Setiap fragmen adalah benua dan juga dunia kecil. Independen namun terhubung erat. Aneh kan? Yang Kai menjawab dengan sungguh-sungguh. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ini benar-benar membuka mata. Yu Rumeng terkikik. Ini adalah wilayah iblis. Jika kamu tidak melihatnya sendiri, kamu tidak akan dapat memahami misterinya. Kenapa seperti ini? Yang Kai bertanya dengan cemberut. Tidak heran dia merasa bahwa hukum dunia di sini agak kacau. Seluruh dunia terdiri dari potongan-potongan yang terfragmentasi. Dan setiap fragmen setara dengan dunia independen kecil. Akan aneh jika hukum dunia tidak kacau. Yu Rumeng berkata, mungkin sakit. Yang Kai mengangkat alisnya. Dunia bisa sakit. Yu Rumeng menoleh untuk menatapnya. Dunia juga memiliki akhir. Wilayah iblis sedang mencapai akhir. Yang Kai mengangguk setuju dan bertanya lagi. Lalu bagaimana fragmen-fragmen ini terhubung? Pasukan ras iblis jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki benua ini. Itu pasti diambil dari fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka bisa datang ke sini. Itu berarti fragmen-fragmen ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Gerbang dunia, Yu Rumeng menjelaskan sambil menunjuk ke atas. Lihat ke sana. Itu gerbang dunia. Yang Kai melihat ke arah yang dia tunjuk dan menemukan bahwa di kehampaan ada terowongan hitam berbentuk oval, seperti lubang hitam yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Setiap fragmen memiliki satu atau lebih gerbang dunia yang terhubung ke benua terdekat. Melalui gerbang dunia ini, ia dapat berkomunikasi. Petik 2. Jadi begitulah, Yang Kai tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan heran. Apakah itu berarti wilayah iblis juga memiliki keberadaan yang mahir dalam hukum luar angkasa? Yu Rumeng tersenyum manis. Bukan itu masalahnya. Gerbang dunia ini tidak dibuat oleh siapapun. Mereka terbentuk secara alami. Terbentuk secara alami, Yang Kai berseru. Tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Apakah gerbang dunia ini akan menghilang? Ya, bulu mata Yu Rumeng berkibar. Jika semua gerbang dunia sebuah benua menghilang, maka fragmen benua ini akan sepenuhnya kehilangan kontak dengan wilayah iblis, dan wilayah iblis akan kehilangan dunia kecil. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Yang Kai mengerutkan kening. Yu Rumeng tersenyum ringan. Berkali-kali.
Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di depan gerbang dunia. Dari kejauhan, gerbang dunia ini tidak terlalu besar. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, gerbang dunia ini sangat besar dan dapat dengan mudah menampung 10.000 orang. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, kekuatan hisap yang kuat datang dari gerbang dunia dan bahkan Yang Kai merasa dirinya tersedot. Yuru Meng berteriak, "Lindungi tubuhmu. Jangan terluka." Mendengar ini, Yang Kai segera mengedarkan Kaisar Qi-nya dan pada saat berikutnya, dia dan Yuru Meng tersedot ke gerbang dunia, meninggalkan benua yang terfragmentasi ini dan memasuki benua lain yang terfragmentasi. Sekitarnya sunyi dan matahari bersinar terang. Yang Kai menyipitkan matanya dan melihat ke belakang. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mengapa tidak ada gerbang dunia di sini? Yuru Meng menjelaskan, sebagian besar gerbang dunia tidak dua arah. Setelah kamu memasuki gerbang dunia, kamu akan secara acak diteleportasi ke lokasi tertentu di benua fragmen itu. Jadi tentu saja kamu tidak akan dapat melihat gerbang dunia apapun di sini. Petik 2. Yang Kai mengangguk ringan dan tetap diam sejenak sebelum menatap Yuru Meng dan bertanya, "Rumeng, siapa kamu?" Yuru Meng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. "Karena kamu tahu banyak tentang wilayah iblis. Jelas kamu bukan dari batas bintang. Bahkan Kaisar Agung tidak tahu banyak tentang wilayah iblis. Apalagi yang lain. Jika aku tidak salah, kamu dari Demon Rache, kan?" "Betul sekali." Yuru Meng menatapnya dengan mengejek. "Kamu tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang ras iblis. Jadi tolong tebak lagi. Dari ras mana aku berasal?" Yang Kai tidak bisa menahan tawa. "Kamu mempersulitku. Meskipun saya memiliki pemahaman tentang ras iblis, saya bukan anggota ras iblis. Jadi bagaimana saya bisa menebaknya?" Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. "Ras iblis masing-masing memiliki kemampuan ilahi bawaan mereka sendiri. Jika saya harus menebak, saya akan menebak bahwa kamu berasal dari ras Sucubus." Petik 2. Yuru Meng mencengkeram dadanya saat dia terkikik. "Kamu benar-benar tahu banyak tentang Demon Rache." Yang Kai menatapnya dengan kaget. "Apakah kamu benar-benar seorang Sucubus?" Dalam hatinya, dia sudah menduga bahwa hanya Sucubus yang bisa begitu memesona. Yuru Meng menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk menatapnya. "Apakah kamu tidak mencurigai sesuatu sejak lama?" Jika bukan karena ini, Yang Kai tidak akan menanyakan begitu banyak pertanyaan sensitif padanya. Yang Kai berkata dengan tenang, "Kecurigaan hanyalah kecurigaan. Bagaimanapun juga, tidak ada bukti. Tapi aku penasaran. Bahkan jika kamu seorang Sucubus, bagaimana kamu bisa menyamar sebagai Li Siking sehingga bahkan Great Emperor Flower Shadow tidak bisa melihatmu?" Karena Yuru Meng tersenyum ringan, auranya tiba-tiba mengalami perubahan besar. Tubuhnya yang indah tiba-tiba melepaskan fluktuasi energi yang mengerikan saat ki iblis di sekitarnya mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kultivasi rilem Kaisar Orde kedua tiba-tiba melonjak. Kaisar Rilem Orde 3. Orde ketiga puncak. Kaisar Sudo. Kaisar Agung. "Aku adalah Saint Iblis." Seluruh tubuh Yuru Meng diselimuti demoniki dan wajahnya menjadi buram, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihat wajahnya dengan jelas. Namun, kekaburan semacam ini memiliki daya tarik yang fatal, membuat semua orang ingin mendekatinya dan melihat wajahnya. Kekosongan di sekitarnya tampaknya berada di ambang kehancuran. Mulut Yang Kai terbuka sangat lebar sehingga bisa memuat sebutir telur. Yuru Meng berasal dari Demon Rache. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia tebak. Lagi pula, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Yuru Meng, tidak mungkin baginya untuk tidak mengungkapkan apapun. Justru karena dia telah menebak bahwa Yuru Meng berasal dari ras iblis, Yang Kai telah bergabung dengan Kaisar Agung Darah Besi untuk menampilkan pertunjukan yang bagus dan bahkan meminta Li Wui melacaknya, menyebabkan dia tidak memiliki tempat tersisa di batas bintang, memungkinkan Yuru Meng membawanya ke wilayah iblis. Yuru Meng memiliki motif tersembunyi untuknya. Yuru Meng memberitahunya ketika mereka pertama kali bertemu. Setelah berusaha keras, dia akhirnya mendapatkan keinginannya dan memasuki wilayah iblis. Namun, Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa Yuru Meng sebenarnya adalah Saint Iblis. Ini adalah Saint Iblis, eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung.
Semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran jika Half Saint Baizuo telah memilih untuk mundur sebelumnya di Tiger Roar City. Sekarang dia memikirkannya. Baizuo jelas telah melihat Yu Rumeng dan mengenali identitasnya. Itulah sebabnya dia mundur. Menyebabkan ratusan ribu tentara ras iblis menderita banyak korban. Tidak heran jika sikap Raja Iblis tiba-tiba berubah setelah mendapatkan token di depan pintu masuk dunia. Memungkinkan mereka berdua untuk melewatinya tanpa halangan apapun. Token Demon Saint setara dengan Demon Saint yang datang secara pribadi. Jadi bagaimana mungkin Raja Iblis berani tidak mematuhinya? Ketika Saint Iblis membawa Yang Kai ke wilayah Iblis, yang lain secara alami tidak akan menghentikan mereka. Yu Rumeng sebenarnya adalah Demon Saint sialan. Yang Kai hampir mengira dia sedang bermimpi dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Dia tidak pernah mengharapkan ini. Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, Yu Rumeng tiba-tiba berteriak. Semut manusia. Setelah melihat Saint ini, beraninya kamu tidak berlutut. Tekanan dari Demon Saint memenuhi udara. Menyebabkan tulang Yang Kai berderit dan tubuhnya terasa seolah-olah beberapa gunung menekannya. Menyebabkan lututnya menekuk tanpa sadar. Yang Kai tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Yu Rumeng dengan tatapan membara. Dengan raungan naga, cahaya keemasan menutupi tubuhnya saat dia menggunakan kekuatan naga tertingginya untuk menahan aura Demon Saint. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, berlutut kepalamu. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan menghajarmu. Yu Rumeng tersenyum manis saat dia diam-diam menatapnya lama sebelum tekanan mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Tekanan besar tiba-tiba menurun. Tetapi wajah Yang Kai memerah dan dia hampir memuntahkan seteguk darah saat dia dengan cepat menggunakan ki-nya untuk mengatur pernapasannya. Yu Rumeng membungkuk dan tersenyum. Apakah itu menyenangkan? Persetan. Wajah Yang Kai menjadi gelap saat dia mendorong wajahnya ke samping. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang Demon Saint? Dia telah menyentuhnya, menciumnya, dan bahkan memukulnya lebih dari sekali. Di depannya, Yu Rumeng benar-benar tidak memiliki martabat sedikitpun. Tetapi aura Saint Iblis itu nyata dan solid. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Yang Kai tidak akan mampu menanggungnya. Aku hanya bercanda denganmu. Yu Rumeng tidak menyerah dan mencondongkan kepalanya ke depan lagi. Yang Kai berkata dengan dingin. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Bersambung.